Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Jemaat HKBP Resty Sungai Langkai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nas renungan untuk hari ini Kamis 23 Februari 2023 tertulis dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama. Demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari dulu hingga sekarang ternyata tekanan atau kesengsaraan memang dekat dengan orang percaya dalam memperjuangkan iman mereka. Dari yang kecil sampai yang besar, oleh karena kelalaian kita sendiri, sampai karena kejahatan orang lain. Dari yang sifatnya sementara sampai yang terjadi terus-terusan. Namun pasti tidak ada orang yang mau mengalami kesengsaraan, baik selama kita hidup di dunia maupun ketika telah mati. Kesengsaraan yang dialami seseorang bisa menimbulkan respon yang berbeda. Ada yang semakin bertambah sengsara, baik secara fisik maupun psikis karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun ada juga yang tetap bertahan di dalam iman kepadanya karena ia percaya Tuhan tidak meninggalkannya. Para pengikut Kristus bisa bermegah atau bersuka cita saat mengalami kesengsaraan hidup, bukan karena mereka memuja kesengsaraan itu, melainkan karena mereka bisa melihat dengan kacamata iman bahwa kesengsaraan hidup tidak harus membuat mereka jauh dari Tuhan. Dalam kesengsaraan hidup kita bisa tetap dekat kepada Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan selalu dekat dalam hidup orang percaya. Dan kita juga bisa terus bertumbuh dalam iman. Karena siapapun yang dibenarkan oleh karena iman akan hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah bukanlah satu perasaan yang sesaat, tapi selamanya di dalam jaminan Allah. Dosa memang memisahkan manusia dari Allah, bahkan mendatangkan upah, yaitu maut. Menyerah karena sulitnya perkara yang kita hadapi memang adalah satu pilihan yang paling mudah untuk kita ambil. Apalagi ketika kita tahu bahwa kita telah berjuang berkali-kali namun tetap gagal. Namun ketahuilah, setiap orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah, ia percaya bahwa hari esok dalam pengharapan akan tetap membuat ia tegak berdiri. Karena iman itu bukanlah sesuatu yang pasif, namun aktif bekerja bersama-sama dengan kita. Iman bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri. Oleh iman kita dipimpin oleh kasih karunia untuk menerima pengharapan mulia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Oleh karena itu, jangan cengeng terhadap kesulitan sehingga kita menggadaikan iman. Orang yang tahan uji memiliki pengharapan yang besar. Ingatlah bahwa Kristus mengizinkan kita berada di kesengsaraan yang paling dalam supaya kita melihat kemuliaan yang paling tinggi, bukan supaya kita tenggelam. Hidup ini sederhana. Lakukan saja apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Maka percaya, Tuhan pasti memelihara kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Engkau sungguh baik. Oleh karena Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami kepada-Mu agar Tuhan yang memimpin kami. Dan kami percaya oleh karena iman kami akan dimenangkan dan berpengharapan yang hidup. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.